Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita mulai perkuliahan pengendalian vektor dan binatang pengganggu A. Ini yang A, berarti nanti ada juga yang B. Untuk pertemuan kita hari ini, kita tidak ada perkuliahan, cuman kita untuk menyampaikan gambaran umum mata kuliah pengendalian vektor dan binatang pengganggu aja dulu. Ya, jadi ini adalah RPS-nya, ya. Jadi ini adalah RPS dari PVBV, ya. Dia 4 SKS ya, 4 SKS. Kalau 4 SKS ini kalian harusnya ngejar harus dapat A, gitu ya. Bagaimanapun harus dapat A, tapi dengan cara yang jujur. Kemarin kan kita sudah mendapatkan mata kuliah PBAK ya, mata kuliah PBAK, sehingga untuk mendapatkan nilai A kita harus melakukannya dengan kejujuran. Maka nilainya, hasilnya itu akan puasnya beda. Nah, nanti kalian akan bedakan. Ya, kalian belajar, ujian tidak nyontek, ujian tidak lihat buku, tapi dapat nilai A itu keren banget. Baik, untuk hari ini kita lihat, ini adalah rencana pembelajaran semester kita, ya. Nah, ini yang pertemuan pertama untuk hari ini adalah gambar umum mata kuliah PPBV ini, ya. Jadi kemudian nanti pertemuan kedua itu ada pengertian pengendalian vektor dan binatang pengganggu. Kemudian yang ketiga mekanisme penularan. Nanti kalian lihat aja sendiri. Nah, di pertemuan keempat dan ke-8 ini kita membahas bionik nyamuk, lalat, kecoa, kutu, ya, rayap dan sebagainya. Ini nanti kan kalian sudah dapat di entomologi. Nah, nanti ini akan diberi tugas kalian menyusun makalah, kemudian kita presentasikan, ya. Kita akan presentasikan makalah kelompok kalian. Nah, kemudian ada juga setelah UTS itu kita akan membuat ini pembuatan alat off-heat trap, fly grill, ya. Kemudian nanti kita akan setelah itu kita juga akan praktek ke lapangan untuk menangkap telur nyamuk, mengidentifikasi, kemudian larva nyamuk dan dewasa, kemudian lalat, membuat perangkap lalat, kemudian fly grill dan fly trap, kemudian nanti kita praktek ke lapangan, kemudian membuat perangkap kecoa juga dan praktek di lapangan. Nanti setelah itu serangga yang didapat kita identifikasi. Nah, ya, kita identifikasi. Kemudian ini ada sampling nyamuk. Nah, di mata kuliah pengendalian vektor dan binatang pengganggu ini nanti kita akan ada turun lapangan, ya. Kita akan ada turun lapangan untuk penangkapan nyamuk. Kenapa sih harus turun lapangan nangkap nyamuk? Kita akan nangkap nyamuk penyebab penyakit, bukan penyebab, tapi pembawa penyakit malaria, ya. Nah, ini kita nanti akan turun ke lapangan ke kemarin kita pernah ke Anjungan, ke Sambas, nanti nggak tahu nih, yang nanti saya akan bicarakan dengan Pak Hajimi untuk kita turun lapangannya kemana aja, ya. Kemudian di pertemuan ke-15 itu ada teknik bedah ovarium dan kelenjar liur nyamuk. Ini kita lakukan di lab setelah kita mendapat nyamuk di lapangan, ya. Kemudian nanti ada yang pertemuan ke-16 dan ke-8 itu kita UTS dan UAS, ya.
Ini demikian RPS-nya. Jadi nanti untuk gambaran mata kuliah, gambaran umumnya kita kurang lebih nanti identifikasi seperti kita entomologi. Kalian sudah pernah praktikum entomologi, jadi tidak, tapi banyak turun ke lapangan juga ya untuk mendapatkan telur nyamuk, kemudian larva dan lalat kecoa juga ya. Jadi ini untuk nyambung ya, dan kemudian ada turun lapangan. Jadi jangan pernah sepelekan mata kuliah ini, karena mata kuliah ini sungguh sangat menarik. Ada turun lapangannya juga loh. Biasanya nanti kita selingan di lapangan itu akan pergi sekalian cuci mata ke air terjun apa gitu ya. Nah, nanti insya Allah ini bisa dilakukan, karena mulai semester ini kita akan praktek itu akan dilakukan, kemudian yang keturun ke lapangan itu dilakukan, insya Allah dilakukan ya. Kemudian nanti yang untuk pembuatan, tapi untuk yang teori nanti kita masih tetap pakai daring ya, kecuali untuk praktikum dan praktek di lapangan ya, kita turun langsung. Tapi kalau yang untuk teori ada beberapa minggu ke depan kita baru masih teori saja ya, masih teori saja, kita daring ya, pakai GC. Kemudian nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di grup ya, di grup, sehingga jadi jangan japri-japri ya di grup, sehingga nanti kawannya yang mau bertanya udah dapat jawabannya ya. Nah, itu yang saya sampaikan. Kemudian nanti seperti biasa kita ada praktikum di lab, ada di lapangan. Nah, ini untuk praktek ini 2 SKS loh ya, 2 SKS, kemudian teorinya 2 SKS, jadi ini 4 SKS. Nah, jadi kalau kalian dapat nilai A itu dapat 4 kali 4 16 ya, jadi besar bobotnya. Jadi benar-benar sangat serius. Mata kuliah lain juga harus serius juga. Jadi kalian misalnya kan udah semester 4 nih ya, sudah semester 4, harusnya semua mata kuliah nilainya A ya. Dan bila ada tugas, baik tugas kelompok ataupun tugas mandiri, dikerjakan dengan maksimal ya, dengan sebaik-baiknya, dengan sebagus-bagusnya, terutama laporan. Nah, laporan kan mandiri ya, laporan. Nah, itu laporan dibuat sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya juga. Kalau memang ada dibuat gambar di situ, ya yang sebaik-baiknya, jangan ngasal. Ya, kalau laporan saja ngasal berarti nanti nilainya bisa ngasal juga gitu. Nah ya, untuk laporan biasanya instruktur. Nah, instruktur itu lebih detail dia ya untuk memberikan nilai-nilai pada laporan. Jadi jangan diremehkan ya untuk nilai laporan, karena sungguh sangat membantu ya. Oke, saya kira begitu saja. Nanti untuk saya tim teaching dengan Pak Hajimi. Nanti bagian-bagian mana yang Pak Hajimi isi ya, nanti akan di-share di GC juga. Ya, akhir kata, kalian tetap semangat dengan metode pembelajaran ini ya, harus tetap semangat. Kasihan orang tua kalian membayar ya, tapi kalian malas-malasan gitu. Dan jangan lupa masih tetap di rumah menolong keluarga, ibu dan ayah atau bahkan tetangga ya. Semangat berbuat baik, tunjukkan bahwa kalian sudah dewasa, kalian mahasiswa Keslim Poltekkes Kemenkes Pontianak yang keren. Nah, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.